Assalamualaikum Pak Gus. Waalaikumsalam Pak Dedi. Selamat pagi. Selamat Gimana pagi. nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Dedi sehat dan Ye, tetap semangat. Alhamdulillah keluarga sehat. Alhamdulillah sehat, sehat semuanya. Alhamdulillah. Gimana Pak Gus? Ada yang bisa saya bantu untuk hari ini? Ini Pak Dedi, ini ada beberapa hal yang ingin saya curhatkan ke Pak Dedi terkait permasalahan di sekolah Pak Dedi tentang pekerjaan. Oh, Jadi eh, tentang kurangnya kesadaran Bapak Ibu guru di dalam membantu siswa-siswa ini ketika di dalam sekolah, Pak Dedi, di dalam kelas. Jadi banyak yang kurang tanggap, kemudian akhirnya anak-anak ini sering, tidak sering lah, kadang-kadang juga ramai, kemudian terjadi perkelahian seperti itu, Pak Dedi. Jadi Pak Gus, ini banyak Bapak Ibu guru yang kurang merespon, artinya ketika mungkin jam istirahat atau jam masuk itu tidak segera masuk kelas, begitu maksudnya. Leres Pak Dedi. Jadi sehingga anak-anak di kelas ini terbiarkan, sehingga mungkin anak-anak rame, terus ada yang berkelahi, seperti ini Pak Agus Pak Dedi, betul sekali. Terus kira-kira dari permasalahan itu apa yang sudah Pak Agus ini coba lakukan? Pak Dedi. Yang pertama itu setiap kali rapat Pak Dedi itu selalu saya ingatkan, kemudian ketika ada pengawas supervisi ke sekolah, saya juga minta bantuan untuk memberikan masukan, saran kepada para guru-guru agar lebih meningkatkan kinerjanya di dalam mendampingi anak-anak. Itu satu sisi Pak Dedi. Yang kedua itu saya ingin Bapak Ibu guru itu bisa muncul dari dirinya sendiri, bahwa ketika punya kesadaran bahwa ketika sudah jam masuk ini segera masuk di kelas, seperti itu Pak Dedi. Bagus. Jadi sebelum melangkah ke situ Pak Agus Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Kira-kira ini Bapak Ibu guru ini tidak segera masuk kelas ataupun ogah-ogahan masuk kelas ini, kira-kira permasalahannya apa? Mungkin kan mesti ada suatu permasalahan atau gimana gitu Pak Agus. Jadi begini Pak Dedi, yang pertama kalau menurut saya itu sudah kebiasaan, itu yang pertama, itu feeling saya seperti itu. Terus yang kedua itu mungkin ada beberapa permasalahan di rumah yang saya juga tidak tahu apakah berlanjut ke sekolah seperti itu. Jadi masalahnya itu timbul yang paling pokok kelihatannya sudah menjadi kebiasaan. Kalau menurut saya seperti itu Pak Dedi. Nah itu bagaimana kira-kira saya akan merubahnya, pola pikir seperti itu. Itu ya Pak Gus. Jadi
mungkin menurut jenengan itu kan faktor utamanya yang pertama yaitu permasalahan, mungkin ada permasalahan di rumah, terus yang tak kalah pentingnya kebiasaan. Ya, dari kebiasaan ini tadi kan sudah jenengan jelaskan bahwa jenengan sudah melakukan seperti di dalam rapat, kemudian memberitahu agar jam pelajaran ini segera masuk di kelas, kemudian juga sudah menyampaikan ke pengawas. Kira-kira dari situ perubahannya seperti apa Pak Gus? Perubahannya belum maksimal Pak Didi, belum maksimal dalam artian usaha yang sudah saya lakukan dengan nopo niku istilahnya menyampaikan ketika rapat dengan semua guru, kemudian ketika saya meminta bantuan pengawas untuk memberikan masukan dan saran, ini belum terindikasi ada perubahan. Ya ada sedikit tapi belum maksimal Pak Didi. Seperti itu. Iya. Artinya dengan hal-hal yang sudah lakukan sebenarnya jenengan itu sudah melakukan gitu. Sudah melakukan, berusaha melakukan, tetapi memang apa yang jenengan lakukan ini belum maksimal. Nah, dari situ ini yang coba ingin saya tanyakan, ketika jenengan ini sudah melakukan hal yang pertama tadi sudah juga belum maksimal, kemudian apakah sudah jenengan sampaikan tadi meminta saran pengawas ini, dari saran pengawas ini apakah sudah jenengan lakukan juga ini? Kalau dari saran pengawas, ya alhamdulillah ketika supervisi ke sekolah itu teman-teman diajak berembuk atau istilahnya berdiskusi terkait hal permasalahan yang ada di sekolah. Kemudian saya secara pribadi itu minta bantuan kepada pengawas ini. Kemudian disampaikan dalam arti dalam forum begitu bahwa kewajiban seorang guru ketika memberikan pendidikan ke anak atau tugas mengajar ke murid-murid itu termasuk disiplin waktu ketika mengajar Pak Dede. Ini sudah cara ini sudah disampaikan oleh pengawas. Jadi saya sudah berusaha minta bantuan ke pengawas sekolah untuk memberikan masukan. Mungkin nantinya saya sudah istilahnya punya rencana lain. Saya akan melibatkan orang tua di dalam mengontrol kegiatan belajar di kelas. Seperti itu Pak Dede. Terus mungkin kalau boleh tahu rencana yang jenengan lakukan dengan melibatkan orang tua ini seperti apa nih ke depannya nih? Nggih Pak Dede. Jadi rencana saya ini saya ingin mencari informasi, terutama yang pertama itu dari anak-anak yang sering ditinggal gurunya atau sering telat masuk ke kelas. Saya ingin istilahnya dari hati ke hati kepada anak ini, bagaimana Bapak Ibu guru ini mengajar di kelas, kemudian karena apa sering terlambat atau gitu, kemudian apakah anak-anak ini menyampaikan kepada orang tuanya, seperti itu Pak Dedi. Jadi nanti ketika ada istilahnya ada guru ini seperti ini terus madul ke orang tuanya,
Nah, saya berharap orang tuanya ini nantinya saya ajak untuk berdiskusi untuk memberikan solusi kepada guru-guru yang istilahnya istilahnya terlambat di dalam mendampingi anak-anak, atau anak-anak sering tertinggal jam pembelajarannya. Mungkin seperti itu, Pak Dede. Iya. Nah, ini loh Pak Gus ya. Jenengan ini sebenarnya ada permasalahan. Jenengan ini sebenarnya juga sudah pandai ini merumuskan permasalahan. Jenengan sudah bisa nanti saya ini merencanakan apa. Jadi tanpa saya ngasih solusi pun jenengan ini sudah bisa membuat solusi sendiri. Hebat. Nah, jadi nanti saya harapkan solusi yang jenengan pikirkan ini bisa berjalan dengan baik. Semoga permasalahan ini bisa segera terselesaikan. Terus kemudian Pak Agus, ini komitmen jenengan ini apa yang nanti dilakukan untuk membuat perubahan dari kasus jenengan ini? Nggih, Pak Dede. Jadi komitmen saya ini sebenarnya simple dalam artian saya itu sebagai kepala sekolah itu saya ingin melihat anak-anak didik saya ini betul-betul terpenuhi kebutuhan belajarnya, sehingga tidak ada hal-hal yang istilahnya dibawa pulang ke rumah dan diadulkan atau disampaikan ke orang tuanya. Itu salah satunya seperti itu. Komitmen saya nggak ingin merubah Bapak Ibu guru ini bisa mengajar sesuai tupoksinya dan juga bisa disiplin dalam kegiatan mengajarnya itu, Pak Dede, seperti itu komitmennya. Iya, semoga komitmen jenengan ini nanti bisa dilakukan. Ya, amin. Terus gimana Pak Agus perasaannya setelah kita seksi omong seperti itu? Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali Pak Dede, panjenengan sudah membantu saya mencerahkan unek-unek saya, kemudian membuat hati saya juga lega, nyaman. Itu salah satunya. Saya ucapkan terima kasih Pak Dede. Alhamdulillah Pak Agus, saya juga ikut senang. Pak Agus ini akhirnya juga bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Saya hanya membantu Pak Agus ini sebagai teman curhat lah. Jadi semua permasalahan ini kan tadi juga penyelesaiannya juga merupakan dari unek-unek Pak Agus sendiri. Itu tanpa saya memberikan solusi, sebenarnya Pak Agus ini juga sudah punya solusi sendiri. Cuma kadang kan orang itu perlu teman untuk berbicara. Seperti itu. Perlu teman untuk curhat. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Sudah mau berbagi persoalan dengan saya. Semoga persoalan yang jenengan hadapi ini nantinya bisa segera terselesaikan dengan baik. Tanpa adanya pihak-pihak yang merasa dikecewakan. Itu Pak Agus. Nanti kalau kita ada waktu kita bisa sambung-sambung lagi Pak Agus. Pak Dede, terima kasih sekali Pak. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.